096 dari kelas B Etika Profesi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan profesi akuntan publik. Nah, definisi akuntan publik secara umum, pengertian akuntan publik adalah salah satu jenis profesi di bidang akuntansi yang menawarkan jasa profesional terkait bidang akuntansi yang sesuai dengan standar berlaku dan telah mendapatkan izin dari negara, serta berhak melakukan praktik di Indonesia yang bekerja secara independen. Nah, ketentuan terkait akuntan publik sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu Nomor 5 Tahun 2011 mengenai akuntan publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK 01/2011 yang berkaitan dengan penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI sebagai asosiasi profesi akuntan publik. Ya, setiap akuntan publik diwajibkan untuk menjadi anggota dari IAPI yang merupakan asosiasi profesi resmi dan diakui oleh pemerintah Indonesia. Apakah Anda sudah paham pengertian akuntan publik? Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, apa sih perbedaan auditor dan akuntan publik? Jadi begini, akuntan publik adalah profesi di bidang akuntansi, sedangkan kalau auditor adalah sebutan untuk seseorang yang bekerja sebagai akuntan publik. Di mana auditor bekerja? Mereka bekerja di kantor akuntan publik atau biasa disebut KAP. Sudah paham kan? Di mana letak perbedaannya? Oh ya, konteks auditor di sini adalah auditor independen karena auditor itu sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, akuntan publik itu adalah profesi. Kalau auditor independen itu adalah orang yang menjalankan profesi akuntan publik. Kalau KAP atau kantor akuntan publik itu adalah tempat bekerja seorang auditor independen. Standar pelaporan akuntan publik, jadi selain memahami pengertian akuntan publik, Anda juga mesti tahu bagaimana standar pelaporan akuntan publik. Apabila bagi Anda yang tertarik berkarir pada profesi akuntansi ini, berikut standar pelaporannya. Yang pertama yaitu laporan wajib menyatakan, maksudnya apakah suatu laporan keuangan atau financial statement yang diperiksa telah sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku secara umum. Yang kedua, hasil pengungkapan informasi terhadap laporan keuangan mesti dipandang memadai atau memenuhi syarat, kecuali jika laporan tersebut menyatakan lain di dalam laporan seorang auditor. Selanjutnya, apabila terjadi inkonsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi, terutama di dalam penyusunan sebuah laporan keuangan untuk periode yang sedang berjalan dibandingkan dengan periode terdahulu, maka di dalam laporan tersebut harus dinyatakan hal yang bersangkutan. Selanjutnya, laporan audit mesti terdiri dari pernyataan pendapat mengenai laporan yang diperiksa secara komprehensif. Jika tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut, maka alasan untuk tidak menyatakan pendapat harus disertakan. Kemudian, laporan auditor yang harus berisi petunjuk yang jelas terkait sifat pekerjaan audit yang dijalankan. Terlebih dahulu, apabila terdapat tingkatan tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Selanjutnya yaitu peranan akuntan publik. Setelah memahami pengertian akuntan publik, perbedaan auditor dan akuntan publik, hingga standar pelaporannya, lalu apa saja peranan akuntan publik? Berikut penjelasannya. Yang pertama, mengendalikan dan mengarahkan sumber daya atau research yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif. Yang kedua, memberikan keputusan terkait dengan penggunaan sumber daya atau research, termasuk melakukan identifikasi terhadap bidang keputusan yang rumit dan menetapkan tujuan beserta sasaran entitas. Selanjutnya, menyajikan laporan atas kepemilikan sumber daya atau research yang dimiliki oleh suatu entitas. Layanan dan jasa akuntan publik. Jika mengacu pada peraturan pemerintah, maka jasa akuntan publik terdiri dari dua layanan,
yaitu jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Yang pertama yaitu adalah jasa atestasi. Apa itu jasa atestasi dalam pelaporan publik? Jadi, jasa atestasi adalah suatu bidang jasa yang dilakukan oleh auditor yang mana memberikan pertimbangan mengenai pernyataan dari sebuah laporan usaha atau bisnis yang telah sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, secara umum ada 3 bentuk jasa atestasi akuntansi publik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, audit laporan keuangan. Yang kedua, review laporan keuangan dan jasa atestasi lainnya. Yang kedua yaitu jasa non-atestasi. Apa itu jasa non-atestasi? Jadi, jasa non-atestasi adalah suatu bidang jasa yang dilakukan oleh auditor dengan tidak memberikan pernyataan, pendapat, atau keyakinan terkait pernyataan sebuah laporan usaha atau bisnis. Secara umum, ada 3 jasa non-atestasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jasa perpajakan. Yang kedua, jasa perencanaan untuk sistem suatu organisasi. Dan yang ketiga, yaitu jasa konsultasi manajemen. Selanjutnya, yaitu mengenal profesi akuntan publik lebih jauh. Nah, setelah memahami pengertian akuntan publik, standar pelaporan atau peranan hingga jasa dan layanan dari akuntan publik, ada hal lain yang perlu Anda ketahui bahwa profesi akuntan publik dibentuk dengan beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus terhadap keahlian tertentu, terutama dalam melaksanakan profesinya. Keahlian ini bisa didapatkan dari hasil pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Contoh pendidikan formal yaitu program kuliah sarjana. Contoh pendidikan informal yaitu kursus akuntansi atau pendidikan profesi seperti program pendidikan akuntansi atau PPAK. Selanjutnya yaitu punya standar keahlian kinerja dan moral. Seorang akuntan publik atau auditor independen sudah seharusnya bekerja dalam standar yang telah ditetapkan seperti halnya standar akuntansi keuangan atau SAK dan standar profesional akuntansi publik atau SPAP. Tidak hanya itu, standar moral atau kode etik juga mesti dimiliki oleh seorang auditor independen yang mana itu menjadi pedoman perilaku dalam profesinya. Selanjutnya yaitu adalah pelayanan yang diberikan lebih berorientasi untuk kepentingan publik, di mana kepentingan publik atau masyarakat umum adalah hal yang utama daripada kepentingan pribadi. Namun, bukan berarti akuntan publik tidak membutuhkan bayaran dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi, konteks mengutamakan kepentingan umum di sini yaitu adanya tuntutan untuk menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah adanya izin khusus dalam menjalankan profesi akuntan publik tersebut. Perizinan akuntan publik telah diatur di dalam Undang-Undang Akuntan Publik yaitu Nomor 5 Tahun 2011. Selanjutnya yaitu adalah pengaturan kinerja seseorang akuntan publik telah ditentukan dan juga diawasi sendiri oleh profesi. Dengan kata lain, ada suatu organisasi profesi yang mewadahi serta memelihara kepentingan dari profesi akuntan publik. Syarat dan kriteria seperti ini sudah terpenuhi, yaitu dengan berdirinya Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai atau PPAJP, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, yang mana secara umum memiliki tugas pokok dalam membuat susunan serta mengawasi standar profesi tersebut. Well, dari penjelasan di atas, mulai dari pengertian akuntan publik, standar pelaporan, peran, dan lain sebagainya, apakah Anda masih tertarik untuk terlibat dalam profesi tersebut? Nah, itu tergantung pilihan Anda. Yang pasti, untuk menjadi auditor independen atau akuntan publik, Anda mesti memiliki keahlian khusus di bidang terkait serta juga harus memiliki moral, karena ini terkait kredibilitas dan integritas. Kenapa disebut auditor independen? Anda pasti paham apa yang dimaksud dengan independen. Semoga
Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.